ini juga masuk di dalam anggaran itu, dan ini sudah menjadi instruksi dari Bapak Menteri kita, Bapak Jenderal Purnawirawan Pak Farul Razi. Oleh karena itu sekali lagi kami mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif ini untuk seluruh madrasah, mungkin bukan hanya yang di bawah naungan Ma'arif ya, tapi wabil khusus yang di sini adalah yang di lingkungan yang di bawah binaan atau di bawah lingkungan ALP Ma'arif. Kami mengucapkan itu. Kemudian juga tadi juga disentuh terkait dengan data-data. Saya sangat mendukung ketika ada pendataan khusus, jadi misalnya LP Ma'arif melakukan pendataan ini menjadi sangat penting ya. Menjadi sangat penting karena saya kira nanti teman-teman LP Ma'arif juga bisa bekerja sama bukan hanya dengan UNICEF, tapi juga bisa kerjasama dengan yang lain. Karena pengalaman membuktikan bahwa kerjasama dengan UNESCO itu sangat memungkinkan. Dengan UNESCO, mungkin juga dengan WHO, ya, mungkin terkait dengan kesehatan kesehatan madrasah, katakan biasanya kan ada UKS ya, unit kesehatan sekolah, mungkin ini UKM ya, unit kesehatan madrasah. Itu bisa kerjasama, dan saya kira ini kerjasama yang sangat baik antara LP Ma'arif dengan UNICEF. Ini bisa dilaksanakan seperti ini, dan saya kira Bapak Ibu yang kami hormati, pertemuan ini juga bisa dimaksimalkan Bapak Ibu untuk konsolidasi terkait dengan peningkatan mutu yang akan dilaksanakan nanti habis zuhur insya Allah ya. Nah, saya kira Bapak Ibu kami mohon juga untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini hanya sekilas saja. Saya dulu aktif di LDNU Pak, di PP LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, waktu itu ya tahun 2007 sampai tahun 2012 ya. Masih zamannya Pak Hashim Jadi. Kalau dulu saya seringnya itu mengundang, kalau sekarang kan seringnya diundang Pak. Ya mungkin waktunya sudah berubah. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kami mohon maaf tidak bisa panjang lebar karena memang waktunya juga sangat terbatas. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dari kami, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk Pak Dr. Ainur Rafiq. Kami meyakini memang dari Kementerian Agama Pusat komitmen terhadap inklusi sangat tinggi. Itu kami rasakan selama ini. Jadi mulai dari aspek regulasi, kemudian juga dalam konteks kerjasamanya bagaimana memberikan surat izin bagi madrasah itu luar biasa seperti itu. Memang meskipun yang belum lah ya dalam konteks Kanwil dan Kemenagnya memang masih sangat proses panjang seperti itu. Tapi kami yakin di Kementerian Pusat komitmennya sangat tinggi. Baik, untuk narasumber kedua, Ibu Lani, bagaimana sih kita membaca tentang anak tersebut gitu ya, anak berkebutuhan khusus. Memang sebutannya itu memang belum berubah dulu. Pada zaman Orde Baru muncul Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97 tentang penyandang cacat. Istilahnya mengerikan, penyandang cacat. Baru kemudian ya sampai sampai lahirnya tadi itu PP nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi itu bahasnya masih undang-undang cacat, meskipun bahasnya adalah undang-undang Sisdiknas. Baru kemudian muncul pengesahan atas konvensi internasional dengan undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang penyandang disabilitas, yang kemudian diperbarui dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jadi sekarang lebih mantap dari aspek hukum dan aspek regulasi tentang pendidikan inklusi. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada LP Ma'arif Jateng yang menurut saya sangat luar biasa sekali telah mengadakan kampanye inklusi yang baru saya tahu sebetulnya sekitar sebulan yang lalu. Saya berada dalam kegiatan berkaitan dengan disabilitas sudah mungkin sekitar 15 tahun. Dan kegiatan inklusi ini pertama kali saya terlibat adalah bersama dengan Pak Pri
dari MI Ma'arif ketika kami berupaya untuk menginisiasi pertama kali tentang sekolah inklusi dengan madrasah inklusi. Antusiasme yang luar biasa sekali dari LP Ma'arif membuat saya jadi ikut semangat nih, dan memang inklusi ini nanti kedepannya akan menjadi satu isu yang akan terus-menerus dikumandangkan, karena mengingat bahwa memang ABK ini atau anak berkebutuhan khusus berada di sekitar kita dan sudah tidak mungkin lagi kita hindari ketika berada di sekolah formal. Baik, sebelum untuk awal yang ingin saya sampaikan adalah tentang bagaimana kita menuju sekolah inklusi. Mungkin saat ini masih terpikirkan adalah sekolah inklusi dan sekolah yang bukan inklusi, sehingga kesannya inklusi ini adalah sebuah label. Tapi saya secara pribadi memiliki mimpi nantinya kita juga akan semaju negara-negara lain yang sudah tidak lagi membedakan sekolah inklusi dan sekolah tidak inklusi. Ketika inklusi ini adalah ya bagian dari pola hidup kita nih. Nah, ketika kita lihat dari awal untuk memahami apakah inklusi itu nih, secara definisi saya lebih suka mendekati kepada sistem ideologi yang dilandasi oleh kebersamaan. Jadi itu sebuah sistem ideologi. Tidak lagi berpikir tentang kayak wah kalau sekolah inklusi itu berarti nanti mesti punya alat-alatnya lengkap. Itu yang seringkali dibayangkan oleh teman-teman guru atau teman-teman pendidik ketika bicara tentang inklusi, tentang sarana dan prasarana. Tetapi di dasar dari semua itu adalah kebersamaan. Dalam inklusi semua orang adalah berharga dalam kebersamaan apapun perbedaan mereka. Jadi ketika membaca ini dan ketika Bapak Ibu di dalam hati sudah mengiyakan, oh ya, saya selama ini sudah berpikir demikian, berarti Bapak Ibu sudah inklusif dalam berpikir. Ini satu tahap yang paling awal. Kemudian cara berpikir dan bertindak yang membuat tiap orang merasakan penerimaan dan penghargaan. Dan ketika Bapak dan Ibu juga sudah berlandaskan pada pemikiran ini, berarti Bapak dan Ibu selama ini dalam menangani anak-anak di sekolah juga sudah inklusif. Nah, jadi ini tahap awalnya. Beberapa orang merasa begitu berat ketika, waduh nanti jadi sekolah inklusi, apa yang harus dilakukan, ilmunya belum ada dan lain-lain. Nanti kita akan belajar dari Pak Pri, bagaimana kami memulainya dari awal untuk menjadi sebuah sekolah inklusi. Yang paling penting adalah menerima, memahami perbedaan, menghargai perbedaan. Itu dulu. Kemudian ketika kita akan mengimplementasikan dalam dunia pendidikan, lalu bagaimanakah implementasinya terhadap ideologi yang sudah kita pahami bersama. Yang pertama ya, semua anak apapun keadaannya menyatu dalam komunitas sekolah yang memiliki sistem pendidikan yang mampu merespon keanekaragaman siswa. Jadi keanekaragaman ini berbagai hal, suku, agama, kemudian disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus, keberadaan fisik dan lain-lain. Kemudian memungkinkan guru dan siswa merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memandang keanekaragaman sebagai tantangan dan kesempatan belajar daripada suatu problem. Nah ini yang seringkali saya mengerti dan memahami ketika guru-guru merasa, aduh ini ada anak ABK di sekolah kami. Waduh ini gimana? Waduhnya itu nomor satu ya, karena merasa menjadi problem. Nah ini yang perlu kita rubah ketika kita menerima keberagaman, kita menerima bahwa oh memang siapapun, anak apapun keadaannya, mereka berhak atas pendidikan. Kemudian ketika kita menemui anak-anak ABK, maka pola pikir kita adalah ini tantangan kita. Bagaimana kita menerima mereka dan kemudian membaurkan mereka dalam sekolah, dalam madrasah, sehingga mereka bisa mendapatkan hak yang sama. Jadi ketika ketemu dengan ABK, yang perlu dilakukan pertama kali adalah bertenang diri. Tidak perlu langsung merasa kayak panik ya. Apalagi sekarang Kemenak juga dari Dinas Pendidikan sudah sangat luar biasa suportif untuk memberikan regulasi-regulasi yang makin mendukung pada sekolah inklusi. Kalau kita bicara sekitar 10 tahun yang lalu,
Kalau kita ada ABK lalu kita bingung, nanti nilainya bagaimana? Nanti ujiannya bagaimana? Nanti kalau nilainya jelek bagaimana? Karena patokan kita adalah hanya pada satu standar nih. Tapi sekarang dengan adanya regulasi yang mendukung inklusi, kita mulai bisa membuat aturan-aturan atau membuat kebijakan-kebijakan yang bisa membantu anak-anak ini untuk terus mengikuti di sekolah. Kemudian berikutnya, nah dari sini kita akan melihat bahwa inklusi itu bukan pilihan, tetapi keniscayaan. Mau kita suka, mau kita tidak suka, bahwa inklusi itu akan terjadi. Karena bila sekarang saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, pasti Bapak dan Ibu akan mengiyakan ketika saya menyampaikan apakah di sekolah Bapak dan Ibu ada anak berkebutuhan khusus. Pasti, ada anak berkebutuhan, walaupun satu, walaupun dua, atau yang bahkan Bapak Ibu mungkin tidak kenali. Nanti ketika lebih dalam memahami tentang ABK, oh si ini ternyata berkebutuhan khusus, oh si itu berkebutuhan khusus. Jadi ini keniscayaan. Kalau mau ditolak nanti yang terjadi Bapak Ibu malah stres, ya, karena tidak tahu harus bagaimana. Jadi yang perlu dilakukan adalah saat ini membuka diri, menerima bahwa oh ABK ini akan ada di tengah-tengah kami, mereka memiliki keberagaman. Ya. Next, berikutnya. Nah, tadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Moderator tentang istilah, ya. Dahulu kita bicara cacat. Cacat sekarang tidak lagi digunakan karena memiliki stigma di dalamnya. Ketika kita bilang anak cacat, anaknya sudah nggak terpakai, ya, sudah ada kerusakan. Ini tidak bisa berfungsi seperti yang lainnya. Lalu berubah menjadi disabilitas, ya, dari kata disable atau tidak mampu, ya. Nah, disabilitas itu adalah keterbatasan fungsi anggota tubuh, emosional, mental, sosial yang berpengaruh pada keterbatasan aktivitas dan partisipasi. Ya, kalau misalnya tunadaksa mungkin ada lengan yang tidak berfungsi sehingga untuk menulis harus dialihkan dengan anggota tubuh yang lain. Saya memiliki seorang teman, Mbak Trimah namanya, dari Jogja. Kalau mau dicari di Facebook gampang, Mbak Trimah sih. Itu tidak ada tangan, kedua tangan tidak ada. Dan sekarang adalah satu-satunya pembatik yang namanya batik Samparan, karena beliau menciptakan membatik dengan menggunakan kaki. Apakah beliau tidak bisa membatik? Bisa. Nah, itu kemudian juga masih ada perbedaan yang akan kemudian berganti menjadi istilah difabel. Difabel itu dari bahasa Inggris different ability. Jadi seperti Mbak Trima, dia dulunya disabilitas kalau tidak diberikan pelatihan membatik, karena dianggap tangan tidak mampu. Ketika kemudian kaki menggantikan fungsi, ini menjadi different ability atau difabel. Ya. Nah, kita lah di dunia pendidikan formal ini juga bertugas menyediakan lingkungan-lingkungan yang memungkinkan anak-anak ini mengakses kemampuan dengan caranya yang berbeda, dengan cara yang unik, ya. Atau menemukan bakat-bakat mereka supaya bisa dioptimalkan, sehingga mereka bisa seperti yang lain memiliki kemampuan berkontribusi kepada masyarakat, seperti tadi contoh dari MI kecil. Next. Nah, dalam kesempatan kali ini saya tidak mengenalkan tentang ragam-ragam disabilitas. Ada berapa banyak sih ragamnya? Ada banyak menurut peraturan Undang-Undang Nomor 70 itu ada sekitar 14, ya. Tetapi untuk Bapak Ibu guru ini yang saya ingin sampaikan, look beyond the label. Jadi jangan lihat labelnya. Oh ini anak autis, oh ini anak tuli, oh ini anak. Kita tidak melihat lagi pada labelnya. Label memang digunakan untuk bagaimana para profesional bekerja, tetapi di dunia pendidikan yang kita perlukan adalah mengenali hambatannya. Next. Walaupun nantinya itu akan semakin detail kita belajar tentang ABK, semakin baik kita akan bisa memiliki pengetahuan untuk melakukan tindakan spesifik membantu kekhususannya. Tetapi dalam dunia pendidikan umum biasanya kita hanya lebih melihat pada hambatannya, apakah hambatan penglihatan, pendengaran, motorik kasar, motorik halus, berbicara, intelektual, kesulitan belajar spesifik, perilaku sosial, perhatian, dan emosi. Jadi kita hanya melihat di situ.
Orang berkacamata pun ini sudah berkebutuhan khusus. Kalau kita tidak sadar dengan ini, anak berkacamata atau ada gangguan penglihatan tetapi tidak diberi alat bantu, lalu duduknya di belakang kelas, prestasinya merosot. Nah, ini juga salah satu kondisi di mana kebutuhan khusus yang simple saja sudah terjadi di sekolah. Next. Nah, ini satu contoh saja tentang yang namanya tunalaras, adalah suatu gangguan emosi. Gangguan emosi, gangguan sosial, menyakiti hati orang lain, keras kepala, sekian banyak ini adalah satu kondisi anak yang mungkin tidak dikenali. Ketika di sekolah dianggapnya anak ini nakal, dikasih tahu berulang-ulang tidak bisa, melanggar peraturan, sering menimbulkan kekacauan di sekolah. Ternyata ini adalah bagian dari tunalaras. Jadi sepakat J bahwa di setiap sekolah itu sekarang pasti ada anak berkebutuhan khusus. Ya, sepakat. Ya. Kalau sudah ini saya sudah ikut senang karena kesadaran itu awal segalanya. Kalau sudah sadar, nah setelah itu kita akan mengambil langkah untuk lebih memahami. Berikutnya nih, nah mungkin secara singkat saya sampaikan tentang prinsip-prinsip pembelajaran anak berkebutuhan khusus di kelas. Yang pertama motivasi. Jadi dibutuhkan motivasi. Kalau di beberapa sekolah sudah menerapkan bagaimana memberikan penghargaan-penghargaan kepada anak-anak untuk hal-hal yang bahkan sederhana. Misalnya ketika terima raport, anak paling rajin, anak paling banyak membantu, anak yang paling mungkin paling ramah, ya. Jadi nilai-nilai di luar dari nilai-nilai pendidikan akademis formal, tapi yang berupa etika atau berupa perilaku, berupa karakter itu juga dihargai. Ini bisa diakses oleh ABK. Kemudian konteks, mempelajari anak-anak ABK harus lebih mendekati pada lingkungan sekitar. Kemudian keterarahan, hubungan sosial, bagaimana hubungan sosial dengan anak-anak yang lain. Kemudian praktek dalam pembelajaran, menemukan aha moment atau oh ini loh saya bisa, ini perlu untuk anak-anak ABK. Dan memecahkan masalah yang sesuai dengan tingkat kesulitan. Jadi untuk anak-anak ABK biasanya mereka memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dengan anak-anak tipikal. Kita tidak bicara normal, tidak normal. Ya. Jadi dalam dunia pendidikan kita semakin aware atau semakin sadar menggunakan istilah-istilah. Jadi kita tidak bilang lagi anak ini cacat, kita bilang anak disabilitas. Kita tidak bilang anak normal, ini tidak normal. Sakit hati nih mendengarkan anak disebut tidak normal. Jadi anak tipikal. Itu kan cuma menghaluskan bahasa J, tetapi ini meninggikan martabat. Jadi kita lakukan apapun yang merupakan perwujudan penghargaan kepada anak. Kemudian penanganan ABK di sekolah, kerjasama pihak sekolah dan orang tua. Mau tidak mau ini harus dilakukan. Bagaimana orang tua memahami apa yang dilakukan di sekolah dan bagaimana orang tua dan sekolah memiliki ekspektasi yang sama terhadap anak-anak ini. Bersepakat dalam target pembelajaran. Kemudian nomor 2, pemberdayaan guru-guru untuk menghadapi murid ABK. Nah ini memang dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan, walaupun inisiatif dari masing-masing kita pun memang akan sangat mendukung bagaimana terus menggali tentang anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana treatment yang bisa dilakukan di sekolah. Lalu membuat PPI di Kemenang sudah diwajibkan ya untuk PPI untuk ABK atau sudah mulai dikenalkan ya. Jadi pembuatan PPI ini atau pembelajaran program pendidikan individu, lalu kerjasama dengan pihak-pihak lain bila itu memang dibutuhkan. Dengan poin-poin ini ditambah dengan kesadaran awal, kemudian kita mencoba untuk membuka diri, maka saya rasa semua yang ada di sini akan lebih siap untuk menuju pendidikan inklusi, sekolah inklusi. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Bu Lani. Banyak kata kunci yang telah beliau sampaikan dengan bagaimana menjadi inklusi. Untuk lebih teknisnya, bagaimana tahapan menjadi inklusi itu, PWLP Ma'arif itu sudah punya sekian perangkat, nanti akan disampaikan oleh PWLP Ma'arif ya. Bagaimana tahapan-tahapan agar Bapak Ibu jadi inklusi itu, caranya bagaimana dan seterusnya itu nanti PWLP Ma'arif akan menerangkan. Tetapi sekarang kita lihat dulu prakteknya di madrasah inklusi yang sudah jadi gitu ya.
Monggo Pak Tri. Prakteknya bagaimana di madrasah inklusi? Belum jadilah Mas, baru berproses terus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Dr. Ainur Rafiq dari Direktorat GTK yang sangat kita hormati, teman-teman pengurus PB, juga Bulani, guru saya. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah di forum yang insya Allah sangat mulia dan penuh berkah ini. Amin. Kami akan sedikit sharing saja bahwa menyelenggarakan pendidikan inklusi bukanlah sebuah pilihan. Saya catat itu, tetapi keniscayaan. Karena apa Bapak Ibu? Jericho Untayana yang tadi ada di tayangan TV. Saya punya juga 3 anak tuli. Saya punya beberapa anak tunalaras yang tadi dicontohkan oleh Bulani. Itu semuanya dulunya ditolak di sekolah madrasah yang lama. Dia tidak diberi tempat. Oh, kayaknya luwih muatnya aku muat. Dan saya juga Bapak Ibu, Pak Ainur Rafiq. Bebas, monggo. Kalau itu kayak terjajah kalau harus duduk. Oke, monggo. Hasilnya ABK kalau itu Mas. Iya. Karena setelah guru saya yang dulu Bu tahu kalau saya ini kepala berprestasi tingkat nasional, itu kaget. Kaget Bu, Supri ini kayak goblok lo tak ulang gitu. Saya bisa jadi juara nasional itu. Berarti yang bodoh itu saya atau jurinya? Lalu saya ulangi Bapak Ibu. Banyak di madrasah kami yang sekarang jumlahnya ada 25. Itu mereka awalnya ditolak. Ketika Bapak Ibu tahu yang namanya Atika yang tadi ada di tayangan juga, yang apa namanya tunagrahita, ya tunagrahita, itu dia ditolak oleh gurunya karena dianggap tidak bisa mengikuti seperti teman-temannya. Dia dimasukkan ke dalam perpustakaan. Ketika pelajaran olahraga, masukkan ke perpustakaan. Ketika kamu tidak bisa mengikuti kegiatan ini, kamu harus masuk ke perpustakaan. Kemudian beberapa kali dilakukan seperti itu, orang tuanya komplain, anak saya kok dimasukkan di perpustakaan. Orang tuanya komplain, Bapak maaf, putri Bapak tidak bisa mengikuti pelajaran seperti teman-teman yang lain. Maka daripada mengganggu temannya,